Hai semuanya, welcome to Katanya Tarot Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan juga membooking private reading dari Katanya Tarot Indonesia, udah mensubscribe, like, share, udah berkomentar, berbagi cerita di channel ini. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang ingin mengetahui informasi mengenai Katanya Tarot Indonesia, bisa dicek di www.katanyatarot.com dan bisa link up sama gue di IG dan di Facebook. Linknya akan gue taruh di bawah, juga emailnya. Nah, kita bakal masuk ke reading untuk Maret 2019. Sekali lagi gue mau ingetin ke lo bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa kebalik-balik gitu ya, kebolak-balik, bisa vice versa. Dan ini nggak akan cocok atau resonate buat semua kalian. Bagi beberapa orang mungkin hanya berapa persen gitu ya, tapi ada juga yang sampai 100% dari ujung ke ujung tuh sama gitu. Tapi intinya ambillah yang positif, tinggalin yang nggak cocok ataupun yang nggak kalian perluin. Oke, see you di reading kalian untuk Maret. Oke Capricorn, kita udah punya kartu kalian di sini untuk Maret. Ini akan aku bacain sebagai general reading ya untuk Capricorn Sun Moon Rising Venus di bulan Maret. Sebelum kita masuk di pembacaan mengenai love relationship, kita punya di sini oracle cardnya support ya. Ini bisa jadi buat beberapa dari kalian yang menghadapi satu kesulitan di dalam finansial, dalam keluarga, di dalam pertemanan ataupun dalam hal lain di dalam hidup kalian gitu ya, yang membuat kalian tuh merasa disakiti atau tersakiti, atau kalian tuh ngerasa terpuruk gitu loh saat ini. Kalian mungkin merasa nggak ada yang mau support kalian, nggak ada yang mensupport kalian, nggak ada teman yang mau membantu kalian atau berada di sisi kalian di saat kalian melewati masa-masa sulit gitu ya. Dan ini bisa membuat kalian tuh jadi nggak percaya diri gitu, jadi mempunyai banyak insecurity gitu di dalam diri kalian tuh. Bisa jadi kalian merasa rendah diri karena hal-hal yang tidak kalian miliki, yang kalian lihat di sekitar kalian ataupun di kehidupan orang lain yang tidak kalian punya. Dan ini tuh adalah hal-hal yang perlu diperbaiki gitu loh. Bisa jadi dari perkataan, bisa jadi dari pikiran, bisa jadi dari perasaan. Karena di saat kita memikirkan sesuatu tentang diri kita, atau kita mengatakan sesuatu tentang diri kita gitu ya, kadang-kadang di saat masa-masa sulit kita punya kecenderungan untuk menyalahkan, bisa menyalahkan orang lain, tapi juga bisa menyalahkan diri sendiri. Merasa nggak mampu, merasa disingkirkan, ditinggalin, merasa dikucilkan gitu ya, atau merasa nggak dianggap karena ada hal-hal yang tidak kalian miliki yang orang lain punya dalam kehidupannya. Di saat kita terlalu fokus sama itu dan banding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita, yang ada kita akan stuck gitu. Kita akan stuck. Kita nggak akan maju, kita nggak akan bisa mendapat apa yang kita inginkan. Dan selama ini aku lihat beberapa dari kalian, bisa jadi kalian itu mengharapkan gitu ya sesuatu. Bisa juga mengharapkan sesuatu itu terhadap orang lain, bergantung gitu terhadap orang lain, itu juga bisa. Dan ini membuat saat orang itu tidak mau memberikan apa yang kita inginkan, itunya efeknya tuh dalam gitu loh, ke dalam diri kitanya sendiri. Dan buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, ada satu perasaan perasaan kayak aku nggak mampu nih begini, aku nggak mampu nih begitu, untuk mewujudkan sesuatu yang ada di dalam pikiran kalian gitu loh, ide-ide kalian dan cara-cara kalian untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki di dalam hidup kalian. Misalnya, kalian ingin memperbaiki masalah finansial, atau memperbaiki masalah kehidupan percintaan, atau memperbaiki masalah di dalam keluarga gitu. Di saat kalian tuh udah bangun tembok duluan gitu ya, dengan semua pikiran kalian atau pikiran-pikiran yang
membuat kalian tuh nggak bisa berpikir jernih atau melihat situasi dengan jelas gitu. Itu akan menghambat gitu loh. Dan buat beberapa dari kalian yang aku lihat, kalian mungkin menarik diri ya. Menarik diri dari lingkungan kalian. Mencoba sendiri gitu ya. Menghabiskan waktu sendiri, nggak mau bergaul dengan orang lain, nggak mau lagi hangout sama teman-teman, atau ya pokoknya kalian tuh kayak menutup diri gitu. Jadinya kalau yang aku lihat di sini makin dalam gitu loh, keterpurukan kalian tuh makin dalam. Sedangkan yang aku lihat di sini mungkin ada beberapa orang, teman atau kerabat atau saudara gitu ya, yang sebenarnya ingin membantu kalian, mungkin bukan dalam hal finansial atau mungkin bukan dalam hal pekerjaan gitu. Tetapi bisa jadi orang ini hadir membawa satu inspirasi atau bisa memotivasi. Cuman yang aku lihat di sini, kamu tuh overly defensive gitu loh. Setiap orang ngomong apa tuh langsung udah bangun tembok duluan. Jadinya agak susah untuk kalian bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari kesulitan yang kalian hadapi. Karena yang aku lihat di sini, kalian tuh sebenarnya ada yang ingin mensupport gitu loh. Cuman saat ini tuh kalian masih menutup pintu itu gitu loh. Dan kalau ada orang yang mau mensupport, apapun itu, bisa dalam bentuk apapun gitu ya supportnya, tapi kalian menutup pintu itu, ya gimana caranya support itu bisa masuk? Yang kuasa ini bisa mengirimkan bantuannya atau memberikan supportnya. Alam semesta ini ingin memberikan supportnya, tapi kalau misalnya kalian nggak mau membuka pintu itu, ya itu nggak akan bisa masuk gitu loh. Kalau kalian mengurung diri kalian di dalam satu ruangan dan mengunci semua pintu itu dan mengunci mata kalian, menutup mata kalian, mengunci telinga kalian, nggak mau dengar, menutup hati kalian, ya akan susah gitu loh untuk berkat dan berkah itu hadir dalam hidup kalian semua gitu ya. Dan yang aku lihat di sini, ya kalian tuh kayak menutup mata gitu loh untuk kemungkinan-kemungkinan yang terbaik ke depannya gitu ya. Udah pesimis duluan. Jadi yang aku lihat di sini, ini yang harus diperbaiki ya. Kalau misalnya dari Capricorn yang aku lihat dari kartu ini, misalnya ada satu kegagalan atau ada satu hal yang membuat kalian jatuh di masa lalu, ataupun kekurangan-kekurangan yang kalian miliki di dalam hidup kalian, jangan terlalu keras gitu loh mengajar diri, bukan mengajar diri kalian, jangan terlalu keras terhadap diri kalian, karena kata-kata kita itu adalah doa. Kalau kita berkata satu yang negatif tentang diri kita, itulah yang terjadi. Misalnya kita ngomong, aduh gue gak bisa nih, ya gak bisa gitu loh. Kalau misalnya kita bilang, kita ini misalnya ya, kita ini jelek, kita ini miskin, atau kita ini, ya itulah yang terjadi. Karena kata-katamu adalah doa. Dan di saat kamu menyebutkan kata-kata yang positif, membalik kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif, kedengarannya mungkin seperti basi gitu ya, kalau misalnya ada orang yang bicara seperti ini. Tapi itu udah gue buktiin sendiri gitu loh di dalam hidup gue, dan banyak orang yang juga membuktikan itu, bahwa di saat kita mempunyai satu pikiran yang positif, di saat kita pun mengatakan hal-hal positif, terlebih lagi tentang diri kita sendiri, itu akan mengubah cara pandang kalian, cara pikir kalian, cara kalian merasakan, dan itu akan membangkitkan lagi semangat kalian dan membuat kalian tuh maju, bikin kebuka nih pikirannya gitu loh, karena kalian memasukkan hal-hal positif gitu loh, dan itu akan membangun diri kalian dari dalam. Kalau orang lain berusaha mengatakan sesuatu positif terhadap kalian,
tapi kaliannya tetap mengatakan hal negatif tentang diri kalian sendiri, itu juga nggak akan jalan gitu loh. Kalian misalnya mendengarkan video mengenai motivasi atau membaca quote-quote tentang motivasi gitu ya, tapi dari dalam diri kalian sendiri kalian nggak bisa berpikir positif gitu ya, itu juga sama juga bohong. Susah untuk melihat jalan itu kebuka gitu, karena mau diakui atau tidak, diri kita ini kadang-kadang suka menutup pintu itu gitu loh. Tapi kita sering bilang bahwa pintu itu nggak bisa kebuka, padahal kita kunci dari dalam, karena ya itu tadi, kita menutup diri, menutup pikiran kita, nggak mau terbuka dan nggak mau membiarkan berkah itu datang. Berkah itu dari mana datangnya? Ya dari mana aja, bisa datang dari siapa saja. Berkah itu bisa datang melalui siapapun, talangnya yang kuasa itu bisa berupa dari apapun. Di sini aku lihat lagi buat beberapa Capricorn, kalian mungkin mengakhiri sesuatu yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Tapi karena kesabaran kalian udah habis gitu ya, kalian udah nggak bisa lagi mentolerir situasinya, atau kalian udah nggak mau bekerja sama lagi gitu loh, susah untuk bekerja sama dengan orang ini, kalian akan mengakhiri hubungan pekerjaan ini. Karena kalian mungkin ngelihat nggak ada perkembangan di situ, dan kalian mungkin ngerasa bahwa hal ini tuh hanya menyulitkan kalian atau memberi kesulitan-kesulitan lah di dalam hidup kalian. Di sini pesannya yang aku lihat jelas sekali, buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati. Oke Capricorn, ini kartu kalian untuk general. Kita masuk ke reading untuk love relationship-nya ya. Oke Capricorn, kita udah punya kartu untuk kalian di sini untuk love relationship readingnya. Untuk yang single atau yang jomblo, yang aku lihat di sini, kalian mungkin punya satu trauma gitu ya di masa lalu, atau sesuatu yang membuat kalian merasa gagal di dalam kehidupan percintaan di masa lalu gitu ya, yang masih susah untuk kalian lepaskan. Dan kita punya di sini ada give your relationship a chance, romantic feeling, dan udah gitu love yourself first. Dan ini dalam keadaan terbalik. Yang aku lihat di sini fokusnya adalah untuk membuat kalian itu bisa mendapatkan satu cinta yang kalian inginkan gitu, orang yang menjadi satu pasangan ideal gitu ya, yang kalian harapkan. Ya kalian harus memulai dari diri kalian sendiri. Mungkin beberapa dari kalian merasa terbentur dengan satu hal yang sama gitu di dalam hubungan percintaan kalian, dan beberapa dari kalian mungkin kurang mengerti gitu ya, atau tidak memahami, ataupun tidak merasa bahwa ada hal-hal di dalam diri kalian yang mungkin harus diubah gitu ya. Bisa jadi egonya, bisa jadi bagaimana kalian menghormati atau menghargai atau men-treat diri kalian sendiri gitu loh. Bagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri gitu. Itu yang harus dikaji ulang gitu. Dan yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian yang mempunyai hubungan, ini ada indikasi dua kartu ya, yang terlihatnya seseorang berhubungan dengan orang yang mempunyai selingkuhan ataupun orang yang sudah memiliki hubungan gitu. Dan ini membuat kalian tuh sakit hati lah. Ya iyalah ya, masa nggak sakit hati. Cuman buat beberapa dari kalian yang mungkin berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, bisa juga mereka sudah berkeluarga ataupun
mereka sudah mempunyai pasangan lah, pacar gitu, mereka mungkin menjanjikan sesuatu kepada kalian. Dan kalian tuh ingin gitu loh bisa bersama mereka. Cuman kalian menyadari bahwa orang ini tuh nggak berkata jujur gitu loh, atau tidak menepati janjinya. Dan beberapa dari kalian pun memiliki banyak hal yang membuat kalian tuh tidak bisa berpikir secara jernih. Bisa juga kekhawatiran-kekhawatiran kalian. Hal-hal yang bikin kalian tuh jadi susah tidur, terus stres gitu ya. Banyak hal yang menjadi satu beban gitu loh di dalam pikiran kalian di sini. Kita punya ini soalnya, Nine of Swords ya. Susah berpikir untuk sesuatu yang melihat sesuatu secara jernih gitu. Karena buat beberapa dari kalian menyimpan pemikiran itu, perasaan itu sendiri. Kalian nggak mau membaginya gitu ya. Nggak mau mengatakan satu kejujuran tentang perasaan yang kalian rasakan terhadap orang ini. Atau misalnya kalian merasakan sesuatu yang nggak benar. Susah untuk kalian bisa berkomunikasi sama orang itu gitu loh. Dan buat beberapa dari kalian yang aku lihat di sini, kalian mungkin sekarang ini sedang ada konflik gitu ya dengan seseorang, ataupun sudah berpisah dengan orang ini, dan kalian ingin ingin memperbaiki lagi sebenarnya hubungan itu. Walaupun kalian tahu bahwa hubungan ini kurang sehat gitu ya, atau tidak sehat sama sekali malah. Karena yang aku lihat di sini, orang ini hanya mau apa yang dia inginkan gitu loh. Dia nggak peduli sama perasaan orang lain. Walaupun misalnya orang yang bersama mereka itu dan menyayangi mereka itu sangat mencintai mereka, tapi pokoknya yang dia pikirkan itu adalah hanya kepuasan mereka sendiri gitu loh. Dan ini sangat menyakitkan buat kalian. Pastinya. Cuman beberapa dari kalian ini masih belum bisa mengikhlaskan. Masih belum bisa merelakan. Kalaupun kalian bersama dengan orang yang perilakunya itu nggak bener gitu, kalian masih mencoba untuk memperbaiki lagi, mencoba untuk balikan lagi, mencoba untuk memberikan kesempatan lagi. Walaupun di dalam hati kalian tahu bahwa orang ini tuh selalu nyakitin kalian sendiri gitu loh. Makanya di sini love yourself first, cintai diri kalian sendiri. Kalau kalian bisa menghargai diri kalian dan menyayangi diri kalian, kalian pun tahu apa yang terbaik gitu loh untuk diri kalian dan apa yang kalian inginkan. Di saat kalian menyayangi diri kalian sendiri dan menghormati diri kalian, kalian gak akan mau jadi option kedua gitu loh. Bagaimana kamu menyayangi orang lain kalau kamu tidak menyayangi diri kalian sendiri? Bagaimana kalian minta orang itu menghargai diri kalian kalau kalian sendiri gak menghargai diri kalian sendiri, menghormati diri kalian sendiri? Yang akhirnya di saat kalian memberikan kesempatan demi kesempatan, orang ini pun akan merasa mempunyai satu kuasa gitu loh, satu power atas diri kalian, dan mereka merasa bahwa apapun yang gue lakuin, lo bakal terima dan lo bakal ngampunin gue, karena lo kan sayang sama gue, jadi lo gak bakal pergi dari gue, apapun itu yang gue lakuin. Meskipun itu udah nyakitin lo dan membuat lo tuh merasa tidak dihargai, orang itu karena selalu mendapatkan kesempatan ini, dia merasa mempunyai satu hak gitu ya, untuk bisa melakukan hal itu terus-menerus. Beberapa dari kalian mungkin merasa satu penyesalan. Love yourself first. Tuh. Queen of Cup. Hargai diri kalian. Sayangi diri kalian gitu loh. Pulihkan diri kalian, sembuhin, healing gitu. Tapi bisa juga buat beberapa dari kalian,
ini orang ketiganya, gitu ya, yang ada di dalam hubungan kalian. Ada seseorang di sini yang menguasai perasaan pasangan kalian. Oke, Capricorn, ini kartunya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Namaste.